Balik lagi bareng gua di SDBA RTAI. Kali ini gua bakal bawa lo semua ke sebuah kisah yang melegenda tentang perempuan yang cinta yang dihianati dan ajian terkutuk yang bikin siapa aja bisa kehilangan akalnya. Di balik bukit sunyi di tanah Cirebon ada sebuah desa terpencil. Desa itu diselimuti kabut, dikelilingi pohon-pohon besar yang umurnya bisa ratusan tahun. Warga di sana hidup dalam kesederhanaan, tapi juga dalam kepercayaan turun-temurun tentang dunia yang gak kasat mata. Mereka percaya bahwa cinta bisa jadi kutukan, dan ilmu pengasihan bisa mengikat hati seseorang, bahkan sampai mati. Dari sinilah semua dimulai. Cerita tentang seorang perempuan cantik bernama Sundari, yang dulunya cuma gadis biasa di kampung. Tapi karena luka di hatinya, ia berubah jadi sosok yang ditakuti hingga ke pelosok Jawa Barat. Nini Pelet. Perempuan misterius yang katanya bisa bikin siapapun tergila-gila. Lewat ajian jaran buyang, dia bisa ngerusak rumah tangga, ngelumpuhin iman seseorang, bahkan ngerenggut nyawa seseorang. Tapi semua ajian punya harga, dan harga yang dibayar Nini Pelet bukan cuma jiwanya sendiri, tapi juga warisan teror yang masih hidup sampai sekarang. Lo siap? Karena gua bakal buka lembaran hitam dari masa lalu yang belum tentu bisa lo tutup lagi. Inilah dia, Dendam Nyi Pelet. Tahun 1617, di kaki Gunung Ciremai, masih berdiri desa kecil terpencil yang belum banyak tersentuh manusia luar. Penduduknya hidup dari bertani, ngangon domba, dan sesekali menjual hasil bumi ke wilayah pesisir Cirebon. Tapi dari semua warga, ada satu keluarga sederhana yang sering jadi bahan omongan, karena anak perempuannya dikenal paling cantik di kampung itu. Namanya Sundari. Wajahnya halus kayak bulan di malam terang, kulitnya bersih dan sorot matanya tajam tapi tenang. Gaya jalannya pelan, lemah lembut kayak perempuan dari kalangan keraton. Tapi dia bukan siapa-siapa. Anak dari janda tua penjual jamu yang tinggal di ujung hutan kecil. Miskin tapi anggun. Pendiam, tapi bikin laki-laki kampung gelisah tiap lewat. Gua kasih tahu lu, Sundari itu bukan tipe cewek biasa. Dia lebih kayak bunga indah yang tumbuh sendirian di tengah hutan, susah dijamah, tapi siapapun pengen petik. Sundari punya satu kelemahan, dia percaya banget sama cinta. Sejak kecil, dia tumbuh dengan mimpi ketemu pangeran tampan yang bakal ngangkat derajat hidupnya. Dan ternyata mimpi itu kayaknya mulai nyata waktu dia ketemu satu cowok. Namanya Raden Surya. Anak bangsawan muda yang sering naik kuda lewat hutan Ciremai buat berburu. Ganteng, gagah, dan kayaknya baik. Setiap lewat dia selalu nyapa Sundari yang lagi cari kayu bakar atau bantu ibunya ngambil akar jamu. Lama-lama mereka sering ketemu diam-diam, saling pandang, senyum, dan ngobrol sebentar di pinggir sungai. Buat Sundari, itu pertama kalinya dia ngerasa dicintai. Dia rela nunggu Raden tiap sore meskipun hujan atau dingin menggigit. Dia bahkan mulai ngumpulin bunga liar buat dikasih ke cowok itu, biar dia ingat. Tapi seperti semua kisah naif di desa terpencil, cinta itu berumur pendek. Suatu malam Raden ngilang, gak datang lagi, gak ada kabar. Sampai akhirnya terdengar gosip di pasar. Raden Surya ternyata akan menikah dengan putri bangsawan lain, bukan Sundari. Sundari hancur, bukan cuma hatinya, tapi juga jiwanya. Dia malu, dia murka, dia ngerasa dipermainkan. Ibunya bingung lihat anak gadisnya mulai berubah. Sundari jadi lebih sering bengong,
Matanya kosong, kadang nangis sendiri tengah malam. Dan yang lebih bikin merinding, tiap malam Jumat Kliwon, dia suka pergi ke dalam hutan dan baru balik pas fajar dengan tubuh kotor dan kaki berdarah. Ibunya sempat ngikutin, tapi malah jatuh sakit 3 hari 3 malam setelah lihat Sundari berdiri di depan batu hitam besar di tengah hutan, sambil baca sesuatu dari daun lontar tua yang ditulis tangan. Desas-desus mulai beredar. Konon katanya, Sundari mencuri kitab mantra asmara dari pertapaan tua di lereng barat Ciremai. Kitab itu dulunya disimpan oleh petapa sakti, Ki Buyut Manguntapa, yang dikenal menyimpan ilmu pengasihan kuno buat bantu pasangan suami istri yang sulit punya anak. Tapi ketika ilmu itu jatuh ke tangan yang patah hati, hasilnya jadi kutukan. Kitab itu memuat ajian pemikat asmara, ajian pemikat paling mematikan sepanjang sejarah mistis tanah Sunda. Ajian yang bisa bikin siapapun tergila-gila, tapi dengan syarat mengorbankan jiwa cinta sejati lu. Sundari nekat. Dia hafalin mantra itu dan mulai latihan setiap malam. Sampai satu hari, dia berhasil. Korban pertamanya, seorang juragan kaya di pasar Cirebon. Tubuh Sundari perlahan berubah. Setiap kali dia berhasil pakai ajiannya, kecantikannya makin memudar. Wajahnya tetap cantik, tapi ada sesuatu yang gak beres. Bibirnya membiru, matanya terlalu bening, terlalu tajam. Senyumnya gak lagi manis, tapi menggoda dan menyeramkan. Orang-orang mulai manggil dia dengan sebutan baru, Nini Pelet. Nenek muda yang bisa menjerat hati pria, tapi menyisakan kematian, kegilaan, atau kemiskinan. Babak baru pun dimulai. Waktu terus jalan, dan makin banyak lelaki yang datang ke kaki Gunung Ciremai cuma buat nyari satu hal, Sundari. Bukan karena kecantikannya yang seperti dulu, tapi karena ada daya tarik aneh yang gak bisa dijelasin. Gak peduli dia pakai baju lusuh, jalan tanpa alas kaki, atau duduk melamun di depan rumah reotnya, tetap aja para pria rebutan ngasih hadiah, makanan, bahkan emas. Sundari gak pernah minta, tapi satu persatu mereka datang. Dan satu persatu mereka hancur. Gua kasih lo satu contoh yang paling heboh. Juragan Saim, saudagar tekstil paling tajir se-Cirebon. Doi udah punya istri 3, anak banyak. Tapi sekali lihat Sundari pas lagi ambil air di pancuran hutan, dia langsung gila. 3 hari kemudian, dia cerain semua istrinya. 5 hari setelah itu, seluruh toko dan sawahnya dijual. Dan seminggu kemudian, dia ditemukan tergeletak di rumah Sundari, telanjang, cuma dibalut kain mori dan mulutnya komat-kamit kayak orang keserupan. Lidahnya membiru, matanya kosong, dan yang paling serem, jantungnya kayak ditusuk dari dalam. Mati dengan senyum mesum yang mengerikan. Itu baru satu. Sejak itu, semua orang mulai takut. Nama Nini Pelet makin sering dibisikkan warga dari warung kopi sampai langgar-langgar kecil. Tapi nggak ada yang berani terang-terangan nyebut namanya. Soalnya, katanya, kalau lo ucapin Nini Pelet 3 kali pas malam Jumat Kliwon, dia bakal datang. Entah buat ngasih cinta atau ngambil nyawa. Tapi lo tahu siapa yang paling ketakutan? Ibunya sendiri. Mak Sari sang penjual jamu udah gak kuat lihat anaknya makin aneh. Rumah mereka sekarang penuh dengan bau kemenyan, bunga-bunga busuk, dan suara desahan halus tiap tengah malam. Kadang kayak suara ketawa, kadang kayak suara bayi. Mak Sari sempat coba bakar daun lontar yang dipakai Sundari buat mantra. Tapi saat api menyentuh kertas itu, tangannya langsung melepuh dan pingsan 2 hari. Sejak itu, dia gak pernah ganggu lagi. Tapi malam itu, malam yang akan jadi awal dari segalanya, terjadi kejadian paling berdarah sepanjang hidup Sundari. Ada satu pemuda desa yang berani nolak cinta dia. Namanya Dharma, anak petani biasa yang baik hati. Sundari pernah jatuh hati sama Dharma waktu kecil. Dan lo tahu, penolakan itu bikin hati Sundari meledak. Malamnya, dia jalan sendirian ke hutan.
bawa satu boneka kayu buatan Dharma, rambut Dharma yang dia ambil diam-diam, dan setetes darah dari jari manisnya sendiri. Dia buka kitab itu. Dia baca mantra paling kelam dari ajian jaran goyang, dan petir menyambar langit Ciremai. Dharma ditemukan pagi harinya tergantung di pohon randu alas, dengan tubuh menghitam dan wajah penuh senyum palsu. Sejak itu, legenda pun gak lagi dianggap cuma cerita rakyat. Sundari udah gak kembali ke rumahnya. Dia tinggal di Gua Batu atau Gua Walet di atas tebing hutan Ciremai. Itu adalah jelmaan cinta yang dilukai dan berubah jadi kutukan paling ditakuti dari tanah Sunda. Nini Pelet. Nama Nini Pelet makin lama makin nyebar ke seluruh pelosok tanah Pasundan. Dari Kuningan, Pasar Cirebon, sampai Kebun Teh Majalengka, cerita tentang perempuan cantik yang bisa nyihir cowok sampai gila mulai bikin resah. Banyak pria jatuh cinta tanpa sadar, dan banyak rumah tangga hancur berantakan. Tapi jauh di balik kabut Gunung Ciremai, ada satu orang yang udah ngerasain firasat buruk sejak awal. Ki Manguntapa. Petapa muda yang dulu dikenal sakti dan disegani karena ilmunya, terutama ajian asmara, sebuah ajian kuno yang dia simpan rapat-rapat di pertapaan kecilnya di lereng barat Ciremai. Mantra itu bukan buat main-main. Dulu, ajian itu cuma dia ajarkan ke pasangan suami istri yang udah nikah bertahun-tahun tapi belum dikaruniai anak. Fungsinya memperkuat cinta, bukan buat mempermainkan hati. Tapi beberapa tahun terakhir, kitab miliknya itu raib. Ki Mangun sempat curiga, tapi nggak pernah nemu siapa pelakunya. Sampai dia mulai dengar cerita tentang perempuan bernama Nini Pelet. Dan saat dia dengar bahwa perempuan itu dulunya bernama Sundari, anak dari janda jamu di ujung hutan, Ki Mangun langsung sadar. Kitab ajian asmara jatuh ke tangan yang salah. Sore itu, dengan tongkat kayu dan mata tajam, Ki Mangun turun dari pertapaannya. Dia menyamar jadi orang biasa, berkeliling ke kampung-kampung sekitar kaki Gunung Ciremai. Nanya-nanya warga, ngobrol sama pedagang, sampai nginep di surau tua sambil ngumpulin cerita. Semua jawabannya sama. Nini Pelet, guru pelet dari dalam hutan, wajahnya cantik tapi menyeramkan. Dia suka muncul tiba-tiba di pasar dan pergi sama lelaki yang akhirnya hilang ingatan. Anak muda yang kena peletnya bisa ngerasa kayak hidup di surga, tapi begitu ditinggal jadi mayat hidup. Ki Mangun makin yakin. Dan setelah beberapa malam melakukan pengintaian lewat ilmu batinnya, akhirnya dia nemu jejak gaib yang bawa dia ke tengah hutan. Dan menemukan Goa Walet. Tempat itu udah gak suci lagi. Udara di sekitarnya dingin, berbau amis, dan penuh energi negatif. Di sanalah dia lihat sosok perempuan berdiri di depan batu hitam besar. Dengan rambut panjang menutupi wajah, bibir membiru, dan mata menyala samar. Sundari, Nini Pelet. Pertemuan itu gak langsung jadi pertarungan. Ki Mangun nyoba bicara. Dia nyebut nama Sundari. Dia bilang bahwa semua ini salah, bahwa kitab itu bukan buat disalahgunakan, bahwa cinta bukan buat dipaksakan. Tapi Nini Pelet cuma senyum miring lalu ketawa pelan. Cinta? Aku dulu percaya cinta, tapi lihat hasilnya. Kamulah yang salah, Ki, karena kamu udah simtain dan nyimpen ilmu terkutuk itu. Dan sekarang aku cuma pakai apa yang udah aku pelajarin. Aku cuma cewek yang pengen dicintai. Apa aku salah, Ki? Dan saat itu juga, ajian jaran goyang dilepaskan. Ajian jaran goyang adalah ajian yang diciptakan oleh Nini Pelet dari mengembangkan ajian yang ada di kitab ajian asmara. Ki Mangun langsung pasang kuda-kuda. Dia buka selendang putih yang dibalutkan di pinggangnya. Tanda dia gak bakal mundur. Ajian penetral cinta dan ilmu pengunci gaib dia baca dengan suara tegas. Duel mistis pun mulai. Langit berubah muram, petir nyambar-nambar. Suara angin di hutan kayak jeritan manusia. Kedua tokoh sakti itu beradu kekuatan. Nini Pelet menyerang pakai mantra pemikat dan ilusi asmara. Tapi Ki Mangun punya perisai batin yang kuat. Mereka saling serang lewat suara, tatapan mata, bahkan getaran tanah. Pertarungan itu berlangsung semalam suntuk, sampai akhirnya
Ki Mangun berhasil menjebak Nini Pelet di lingkaran api mantra. Tapi sebelum dia sempat menyegelnya, Nini Pelet berhasil kabur. Dia menghilang ke dalam kabut hutan dengan tubuh terluka dan wajah penuh dendam. Kitab ajian asmara itu ikut terbakar dalam pertarungan itu. Tinggal abu dan sobekan daun lontar yang melayang-layang di udara. Ki Mangun jatuh bersimpuh. Tubuhnya luka parah, tenaga batinnya terkuras habis. Tapi dia tahu, pertarungan ini belum selesai. Karena Nini Pelet masih hidup, dan dendamnya masih menyala. Beberapa tahun kemudian, Ki Manguntapa wafat dalam kesunyian. Tapi sebelum ajalnya, dia sempat berpesan ke murid-muridnya. Selama dendam masih hidup, selama cinta masih bisa disalahgunakan, Nini Pelet akan terus ada. Dia bukan lagi manusia, tapi legenda. Setelah pertarungan sengit itu, banyak orang mengira kisah Nini Pelet udah tamat. Bahwa wanita bernama Sundari itu udah dikalahkan dan musnah dari muka bumi. Tapi yang gak mereka tahu, justru di saat itulah awal dari kutukan sejati dimulai. Malam itu, setelah melarikan diri dari duel maut dengan Ki Manguntapa, Sundari, yang sekarang lebih pantas dipanggil Nini Pelet, berdarah-darah, tubuhnya lemah, dan wajah cantiknya hampir gak bisa dikenali. Tapi dia belum mati. Dunia seolah menolak kematiannya. Mungkin karena energi dendamnya terlalu kuat, atau mungkin karena ajian jaran goyang yang udah dia kuasai dengan sempurna, membuat tubuhnya gak bisa sepenuhnya mati seperti manusia biasa. Malam ketika Nini Pelet menghilang dari peredaran, suara petir menggelegar di atas Gunung Ciremai. Kabut turun tebal, dan dari tengah hutan muncul jeritan panjang. Jeritan yang gak seperti suara manusia dan gak juga seperti hewan. Itu suara kelahiran. Nini Pelet terlahir kembali sebagai siluman ular berkepala manusia. Ular besar hitam berkilat. Dengan kepala perempuan, wajah Sundari yang tetap cantik tapi menyeramkan, matanya merah menyala, lidahnya panjang bercabang, dan taringnya meneteskan darah meski nggak ada yang disentuh. Setiap malam Jumat Kliwon, dia keluar dari sarangnya di Gua Walet dalam hutan di Gunung Ciremai, mencari laki-laki yang punya hawa nafsu tinggi untuk dijadikan tumbal asmara. Warga desa yang pernah lihat wujud barunya bilang, tubuhnya melilit seperti ular naga, tapi kepalanya seperti manusia yang masih hidup. Dan dia bisa bicara di dalam kepala lo, bikin lo mimpiin dia, sampai akhirnya lo datang sendiri ke tempat dia sembunyi. Setelah bertahun-tahun, Nini Pelet gak lagi muncul sebagai perempuan cantik. Tapi arwahnya terus hidup, berpindah-pindah tempat, nunggu waktu yang tepat buat bangkit. Banyak pria desa yang katanya pernah ngimpi ketemu perempuan cantik di tengah hutan, dan setelah itu hidupnya hancur. Ada yang gila, ada yang bunuh diri, ada yang hilang gak pernah ditemukan. Mereka percaya itu ulah Nini Pelet. Dan kisah ini gak berhenti selama masih banyak cinta yang dihianati dan masih banyak orang yang membutuhkan ajian asmara ini, maka Nini Pelet tidak akan pernah mati. Beralih ke masa sekarang, desa-desa di sekitar Gunung Ciremai udah berubah jadi kawasan wisata, banyak pendaki, penginapan, warung kopi, dan anak muda dari kota. Tapi satu hal gak pernah berubah, Gunung Ciremai tetap menyimpan rahasia gelapnya. Malam itu, sekelompok mahasiswa dari Bandung lagi naik gunung buat bikin tugas dokumenter budaya lokal. Mereka dengar tentang legenda Nini Pelet dari warga sekitar. Awalnya mereka anggap itu cuma dongeng pengantar tidur. Tapi malam pertama mereka nginep di kaki gunung, salah satu dari mereka ngelamun sendiri, senyum-senyum sendiri di depan api unggun, sambil nyebut nama, Sundari, Sundari, aku datang. Teman-temannya panik. Mereka pikir dia kesurupan. Tapi ternyata itu baru awal. Malam-malam berikutnya makin aneh. Ada yang mimpi ketemu perempuan di danau. Ada yang dengar suara bisikan pas lagi sholat. Dan puncaknya, salah satu dari mereka menghilang, cuma ninggalin jejak kaki telanjang menuju hutan lebat. Desa itu kembali geger. Orang-orang bilang, Nini Pelet udah bangkit lagi. Tapi kali ini
bukan buat nyari cinta, tapi dia nyari tumbal baru agar tetap diingat dan ditakuti. Waktu berlalu. Gunung Ciremai tetap berdiri angkuh dengan segala rahasia kelam yang dikuburnya dalam kabut, akar, dan batu cadas. Legenda Nini Pelet bukan lagi sekadar cerita turun-temurun, tapi jadi peringatan nyata yang hidup di setiap bisik-bisik warga desa saat malam turun. Nini Pelet adalah contoh cinta yang berubah jadi dendam, rasa sakit yang dipelihara jadi kutukan, dan keinginan buat dicintai berakhir jadi keabadian yang menyiksa. Jangan pernah main-main sama ilmu pengasihan. Jangan pernah paksain cinta orang lain buat milik lu. Karena kalau lu maksa, bisa aja yang lu dapat bukan cinta, tapi petaka. Cinta itu harus tumbuh, bukan dipaksa. Dan kalau lu patah hati, sembuhin, jangan malah nyari jalan sesat. SDB Art AI undur diri dan salam misteri.